Oke, teman-teman, kita mulai video kita minggu ini. Selamat siang teman-teman, salam astronomi. Ada Rumi dan ada nih Abed Ya, ya. Dalam mau nih. nggak dalam nggak ketemu Abed. Dan juga Hibran nih. Itu mbak nih Hibran nggak? Itu nggak bersuara. Oh, salam astronomi. Ya, halo. Oke, jadi Hihihi. jadi hari ini kita bahas yang wah wah lagi ya. Jadi kalau di poster kan aku nulisnya itu ya, fenomena angkasa katastrofik. Nah, katastrofik itu kan ya sifatnya itu apa artinya itu bencana. Jadi ya yang sifatnya itu merusak gitu loh. Maksudnya aku tuh fenomena angkasa yang apa ya, mempunyai energi atau menciptakan energi yang sangat besar. Itu kayak ledakan gitu ya. Dan ini nggak cuma satu ya guys, ada beberapa. Ya, tadi ada sebelum kita mulai kan aku nanya ke kalian ya, Mas tanya pendapat, terus Rumi jawab apa namanya, apa sih Rumi jawab Big Bang ya itu ya. Ya misalnya ya, ya bisa kayak gitu ya, cuman Big Bang nggak termasuk di sini. Oh, bentar, bentar ya guys. Oke oke. Jadi fenomena angkasanya yang hari ini kita bakal bahas ada empat. Guys, yang pertama, dua di antaranya itu udah pernah kita bahas sebelumnya ya guys. Jadi yang dua nanti aku taruh di terakhir, yang pernah kita bahas itu nanti bahasnya pendek. Kita bakal fokus ke dua sisanya itu ya, yang belum pernah kita bahas. Oke, jadi yang pertama itu adalah ini guys. Menurut kalian ini apa nih yang digambar ini? Black hole tabrakan. Black hole tabrakan. Iya benar banget Rumi. Jadi yang pertama adalah eh, tabrakan black hole ya, atau tabrakan lubang hitam. Gitu. Nah, ini juga apa namanya? Ya, apa namanya? Benda angkasa favoritku ya ini ya. Tuh. Nah, gila kan kita kan udah tahu kan ya seberapa eh, apa namanya? Seberapa kuatnya lubang hitam itu ya. Nah, apalagi ini kalau tabrakan, guys. Kalau tabrakan kan ya berarti ya ya gila banget lah ya. Nah, kalau pas jadi eh, lubang hitam yang diamati di sini itu biasanya itu lubang hitam yang supermasif. Kan lubang hitam ada beberapa jenis ya. Yang paling gede itu supermasif, yang biasanya itu berada di pusat galaksi spiral. Biasanya gitu. Nah, eh, apa namanya? Kalau dua lubang hitam supermasif itu bergabung ya, diperkirakan tuh akan menciptakan namanya gelombang gravitasi. Gelombang gravitasi itu ya kayak eh ya gelombang itulah kalau misalkan apa ya, yang lebih biar contoh lebih gampangnya itu kalau misalkan ada ada yang halo Dimitri. Oke, Dimitri juga datang ya guys. Oke, jadi nah ini bayangin aja kalau misalkan ada dua objek tabrakan atau ini aja deh, meteor meteor nabrak bumi itu menghasilkan apa guys? Kalau misalkan meteor nabrak bumi atau ada bom meledak gitu kan kayak menghasilkan apa namanya, kalau di film-film ya kayak diilustrasikannya itu kayak ada kubah gitu yang membesar gitu kayaknya. Ya, ya dimungkin nggak apa-apa. Ya, kalau kalian lihat di film-film tuh ada kalau ada yang tabrakan atau misalkan meteor nabrak bumi itu kan kayak menghasilkan kubah gitu nggak guys? Atau kalian bayanginnya kayak gimana itu? Kayak jamur kah atau kayak gimana? Karena bumi mungkin yang biar kalian bisa dapat bayangannya gitu lah ya. Misalkan eh, ya tadi gampangnya sih meteor jatuh terus kayak menghasilkan apa ya, berefek ke daerah sekitarnya ya. Jadi kalau di ilustrasikan tuh kayak ada kubah gitu yang membesar terus
daerah yang kena kubahnya ini itu bakal hancur gitu. Kebayang nggak kalian? Agak kebayang lah. Oke, agak kebayang ya. Ya pokoknya tadi meteor, bayangin aja di film-film lah, film kan kalian pasti pernah lihat lah ya, apa namanya film tentang atau apalah video tentang meteor jatuh tabrak bumi terus kayak ada gelombangnya gitu, terus gitu. Atau misalkan rudal, kalau misalkan Hydra itu rudal terus satu apa namanya lagi ngekom apa, terus kan pas sampai ke tanah kan kayak ada gelombangnya gitulah ya, gelombang kejut. Nah itu namanya itu tadi guys, gelombang kejut ya kalau yang kayak rudal atau meteor tadi. Cuma kalau di luar angkasa namanya itu ya gelombang gravitasi. Biar kalian lebih kebayang, ini guys ilustrasinya. Ini di tempat kalian gerak kan? Di tempat kalian gerak nggak? Halo guys, ini aku minta dong siapapun apa namanya kasih Anda ini di tempat kalian gerak nggak? Gambarnya apa? Gambarnya Gerak, ini gerak, gerak, gerak. gerak ya? Oke. Nah itu, jadi itu kayak ada dua lubang hitam kan lagi pas mereka tabrakan. Oh ya ini juga aku sekalian kasih tahu. Kalau pas mereka mau tabrakan tuh nggak langsung kayak boom gitulah ya. Kayak apa namanya biliar gitu, bolanya langsung nabrak gitu lurus. Tapi mereka tuh kebanyakan tuh bakal muter-muter terus dulu, habis itu baru nyatu. Dan lihat guys, semakin mereka dekat, pas jauh kan gelombangnya kayak kecil gitulah ya. Terus pas makin dekat tuh kayak gelombangnya makin gede gitu. Pas sampai akhirnya nyatu, terus pas nyatu itu gelombangnya itu yang paling gede gitulah ya. Terus langsung melebar, terus hilang. Tuh. Nah itu namanya gelombang gravitasi itu ya. Apalagi kan kita tahu kan ya, lubang hitam tuh gravitasinya wadidaw banget lah ya. Jadi pas mereka nyatu, disitulah gelombang gravitasinya yang paling gede. Hanya gelombang di ilustrasinya ini tuh yang apa nama itu si riak atau riak gelombang yang paling terakhir itu yang paling gede ya. Terus sudah habis itu hilang. Tuh. Di sini kalian demo ditanyain dulu nggak? Udah ngerti ini ilustrasinya? Mana? Udah ngerti? Biar kita segera, Ngerti, ngerti, ngerti. oke, biar kita segera pindah ke yang tadi ya. Mungkin nih bisa bikin pusing dia gambarnya. Oke, biar kita balik ke tadi. Oke, jadi proses penggabungan lubang hitam itu selain memancarkan gelombang gravitasi juga akan memancarkan radiasi. Ya, bisa lah ya, itu sangat mungkin karena kan lubang hitam itu juga ada radiasinya. Nah, sebenarnya gelombang gravitasi sendiri, kita balik bentar ke sini ya. Jadi gelombang tipe gravitasi ini tuh belum pernah diamati secara langsung, guys. Pertama kali diprediksi itu tahun 1915, udah lama, cuma baru dideteksinya ya, itu 100 tahun kemudian. Ya, jadi lama banget setelah ya, pas zamannya Einstein tuh. Soalnya gelombang gravitasi ini masuk ke teori apa relativitas umumnya Einstein ya. Nah, hmm, jadi pernah itu pas tahun 2015 apa namanya observatorium gelombang gravitasi interferometer ASAR itu aku hasil terjemahan aku ya atau singkatannya LIGO itu akhirnya pertama kali mendeteksi gelombang gravitasi dari penggabungan lubang hitam. Ini harus ingat ya guys ya, kalau gelombang gravitasi itu nggak selalu dari tabrakan lubang hitam, bisa jadi banyak hal. Salah satunya ya dari sini. Ini peristiwa penggabungan yang tahun 2015 ini dikasih kode itu ya. Aku paling males kalau ada kode-kode kayak gini sih. GW1509114. Tuh. Nah, ini dia tadi ya. Sorry, sorry, sorry. Kelewatan. Nah, jadi ya pas apa namanya sih?
untuk apa namanya melakukan kalkulasi-kalkulasi ini ya adalah para astronom itu juga butuh namanya superkomputer lah ya. Jadi ya mereka tuh butuh superkomputer tuh untuk eh, apa namanya itu mengamati pas lubang hitamnya itu ngorbit kayak gini, terus sampai mereka bergabung, terus sampai diem jadi satu gitu. Jadi prosesnya itu juga gak lama gitulah ya. Dan sebetulnya ya, kenapa sebenarnya peristiwa penggabungannya ini susah diamati karena semakin dekat kan mungkin kan awalnya dua lubang hitam ini jaraknya itu agak berjauhan lah ya, puluhan hingga ratusan tahun cahaya gitu. Jadi ya apa namanya itu masih gampang ngebedainnya karena jauh. Tapi karena semakin dekat, pas mereka udah dekat, jadi susah ngebedainnya ini lubang hitamnya mana, ini lubang hitamnya mana gitu. Jadinya ya para astronot tuh sejauh ini cuma bisa ngelihat sedikit doang lah dari proses panjang ini. Oh, ya namanya lubang hitam kan ya mirip lah ya guys ya, warnanya cuma ya hitam gitu, nggak warna-warni gitu ya. Nah, bentar. Nah, peristiwa ini tuh juga bisa menyebabkan apa namanya? Eh, kalian masih ingat ini nggak guys? Kuasar. Masih ingat yang ada pancaran ke atas sama ke bawahnya itu? Masih pada ingat kah? Kuasar atau inti galaksi apa sih? Eh, inti galaksi aktif yang bisa memancarkan sinar dari atas sama bawah itu. Masih ingat? Tadi Rumi kayaknya jawab apa ya? Iya ingat. Oh ya masih ingat ya itu ya. Nah, tuh si peristiwa tabrakannya juga bisa menghasilkan kayak gitu. Sebenarnya pancaran ke atas sama ke bawah ini, guys, itu dinamainya ledakan astrofisika atau astrofisik apa ya bahasa Inggrisnya. Ada gitu, cuma kalau diterjemahin jadi ledakan astrofisika ya. Tuh, entah apapun itu objeknya, mungkin bintang dari apa namanya pancaran dari bintang neutron pulsar kan juga bisa, lubang hitam supermasif juga bisa, terus gamma ray apa ledakan sinar gamma juga bisa. Itu yang ada pokoknya kayak ada dua pancaran gitu, itu namanya ledakan astrofisika. Nah ini jadi peristiwa itu bisa membantu pembentukan bintang dan juga proses-proses lain di galaksi induk tempat kedua lubang hitam tersebut bertabrakan. Jadi ada manfaatnya juga lah ya, membantu pembentukan bintang. Rencananya antara ada dua misi ESA, European Space Agency di masa depan, Athena dan LISA gitu. Emang namanya gitu ya guys ya. Itu akan mengamati proses ini secara lebih detail. Jadi si Lisa itu akan mendeteksi gelombang gravitasi dan memberitahu para astronom kemana harus ngamatin. Terus sementara Athena itu akan melakukan pengamatan melalui sinar X-ray. Nah, itu untuk lubang hitam kayaknya cukup segitu aja. Dan proses selanjutnya yang tidak kalah uh, wadidaw dan Ya mirip itu sama yang tadi. Oh, apakah ada penggabungan bintang? Hampir penggabungan bintang, tapi bukan bintang biasa, guys. Ini bintang yang Bintang kok? Bintang apa ya? Bintang kuasar? bukan bintang yang udah mati, guys. Ingat, bintang super. Neutron? Ya, benar banget, Ibra. Bintang neutron ya. Sekarang ada tabrakan bintang neutron, gitu, guys. Jadi emang dua dua combo ini bisa dibilang lah ya. Lubang hitam sama bintang ini lubang hitam satu sama lubang hitam. Satu lagi ini lubang hitam sama lubang hitam bintang neutron sama bintang neutron. Ya. Tuh, dua-duanya sama-sama dari bintang bermassa besar yang mati ya. Tuh. Nah, ini ilustrasinya sih ya. Ini dua bintang neutron terus bergabung menghasilkan kayak ada spiral ini gelombang kejut terus menghasilkan ledakan astrofisika ini ya kayak kuasar ini ya. Tapi ini bukan kuasar ya guys, bedain ya. Kuasar kan dari lubang hitam supermasif. Oke.
Jadi sebenarnya tabrakan bintang neutron itu ada namanya sendiri gitu, nggak kayak lubang hitam tadi kan nama tabrakan lubang hitam ya tabrakan gitu kan ya. Kalau bintang neutron tabrakan itu ada namanya sendiri ya. Itu biasanya itu menghasilkan kilonova namanya. Di kilonova itu mirip sama supernova, cuman lebih lemah ya guys ya. Jadi kalau kalian dulu ingat kita pernah bahas supernova, ya paling lemahnya apa guys? Ingat nggak? Yang paling titik apa namanya? Apa sih level paling lemah dari supernova? Ingat nggak guys? Ya, gimana Dimitri? Lemah nova atau Rumi? Nggak gitu konsepnya bang. Wah, Dimitri mau jawab nggak nih? Langsung Hmm, apa sih? Apa tahap level paling lemah dari supernova? Oke deh, karena mungkin baru lupa ya. Sebenarnya, entahlah. oke, aku jawab aja. Jadi sebenarnya ya aku level paling lemahnya itu namanya Nova gitu doang, guys. Sebenarnya kan ya Nova itu kan ledakan bintang bermassa besar yang udah menemui ajalnya. Tuh. Jadi nama kan pas bintang bermassa besar mati kan mereka meledak. Cuman kebanyakan orang itu eh, lebih mengenalnya dengan supernova. Padahal nama aslinya itu ya Nova, Nova doang. Baru habis itu bertahap. Ada kilonova, ada supernova, sampai ada yang terkuat tuh hipernova nanti. Ada lemah nova enggak atau bahkan hiperlemah nova? Coba hiperlemah nova tuh gimana? Coba. Nggak ada ya guys ya. Adanya setahu aku sih itu adanya tadi ya kilonova, supernova sama hipernova kalau nggak salah. Yang jelas sih aku nggak pernah dengar ultranova ya, nggak pernah. Apalagi apa lemah novanya Rumi tadi kuat nova ada. Oke, jadi aku jelasin spesifik tentang kilonova ya guys di sini. Kilonova itu terjadi ketika dua benda angkasa yang padat kayak itu termasuk bintang neutron dan termasuk juga lubang hitam guys. Saat mereka itu tabrakan dan penggabungan ini ya karena lebih gede dari nova itu bisa 1.000 kali lebih terang dari nova nova yang biasa, tapi nggak bisa seterang supernova ya. Supernova itu 10 sampai 100 kali lebih terang dari kilonova. Gitu. Nah, kilonova itu dengan penggabungan bintang neutron, kilonova itu menjadi tempat yang cocok menurut perhitungan ya untuk menciptakan unsur-unsur kimia yang lebih berat dari timah. Misalnya emas yang ada di bumi dan platina. Itu semua itu bisa tercipta di saat bintang neutron itu tabrakan. Ya, kok bisa nyasar sampai ke bumi emasnya? Ya kan itu. Karena kan mereka kan bisa pas mereka tabrakan kan ada gelombang kejutnya. Itu kan mereka bisa atau ada di ledakan astrofisika yang memancar kayak kuasar itu. Nah, akhirnya bisa sampai ke bumi deh. Gitu. Emang gitu guys caranya ya. Emang gitu makanya. Nah, eh bentar. Nah, jadi pada 17 Agustus 2017, ya ini pas kebetulan banget pas hari kemerdekaan RI ini ya, itu para peneliti itu sempat mengamati gelombang gravitasi dan semburan radiasi dari penggabungan dua bintang neutron untuk pertama kalinya. Ya, jadi pengamatan dari tabrakan bintang neutron itu juga belum lama ya, tahun 2017 dari itu. Dan memang tabrakan dua bintang neutron itu juga bisa menghasilkan yang sama kayak lubang hitam tadi ya, yaitu gelombang gravitasi dan semburan radiasi. Ini kayaknya aku ada GIF. Aduh, aduh, aduh. Nah ini ya. Ini kalian lihat sejenak film pendek ini ya. Ya maksudnya GIF ini ya. Ada dua bintang neutron yang tabrakan dan seperti biasa mereka bakal muter-muter dulu ya. Kayak gasing gitu. Terus pas sudah
nyatu langsung terus mereka memancarin kayak dua laser ke atas bawah, itu ledakan astrofisikanya. Terus ini ada gas kayak bentuk bantalan atau jamur, itu mungkin gas yang dihasilkannya itu ya. Mana gas, keren nggak ini? Nah ini udah kayak apa namanya, di film-film ya ini ya. Terus mereka gasing, langsung ya, gitu ya. Oke, jadi nah kita lanjut dulu guys. Jadi kalau mau sini ya bisa nanti. Oke, bentar mas tadi ya. Eh, Sabar. Oh ya, BTW aku lupa. Tadi yang tabrakan dan neutronnya tahun 2017 tuh ternyata nggak cuma menghasilkan gelombang gravitasi sama radiasi doang, cuman bahkan bisa menghasilkan ledakan sinar gamma itu ya. Ya, ledakan yang katanya itu terkuat ya di angkasa. Nanti ledakan sinar gamma juga bakal kita bahas di sini. Nah, eh, terus juga pas belum apa setahun yang lalu ya, guys. Diduga itu terjadi lagi tabrakan neutron pas bulan Maret ya. Soalnya para astronot mendeteksi lagi ledakan sinar gamma. Gitu. Jadi emang ledakan sinar gamma itu juga eh, peristiwa ledakan terkuat lah ya di angkasa. Jadi emang kalau ada tabrakan kayak gini ya sangat memungkinkan kalau ledakan sinar gamma itu terjadi. Tuh. Nah, jadi pas tabrakan yang bulan Maret ini, kan para astronot tuh ngamati kalau cahaya akibat tabrakan itu berubah dari biru menjadi merah, dan itu adalah ciri khas kilonova, ya. Ciri khas kilonova itu kayak gitu guys, salahnya. Jadi diduga tuh bintang-bintang neutron tabrakan itu berjarak 120.000 tahun cahaya, eh, dan kelihatannya itu mereka itu kayak terlepas ya atau keluar dari suatu galaksi di dekatnya, yang terjadi di dekatnya, dan diperkirakan mereka akan bergabung masih lama ya, beberapa ratus juta tahun lagi. Tuh, masih lama guys ya, jadi nggak cepet ya. Jadi nggak secepat kayak gini juga guys ya, ini kan cuma ilustrasi gitu. Penggabungannya itu lama. Tuh. Cuman kalau dalam skala kosmik atau skala angkasa ya juta tahun itu eh, nggak tahu ya, mungkin nggak termasuk lama deh guys. Ya dibandingin sama misalkan umur rata surya kita yang apa ya, 9 miliar tahun sekitaran itu kan, biasanya kan gitu umur totalnya ya maksudnya. Nah, tabrakan dua bintang neutron itu eh, apa namanya itu bisa juga loh guys yang menciptakan alih-alih mereka bergabung jadi bintang neutron nanti satu, mereka juga bisa bergabung jadi lubang hitam itu. Jadi ya plot twistnya itu ya, dua bintang neutron tabrakan jadi lubang hitam, sangat mungkin itu. Oke, kita lanjut ke fenomena ketiga. Menurut kalian ini apa, guys? Bukan bom nuklir ya ini ya, tolong. Jangan nanti yang jawab bom nuklir. Apa nih, guys? Menurut kalian? Yuk, yuk. Jawab. Udah, cepat. Jangan rumit. Ayo, menurut kalian ini apa ini? Se- Sebuah ledakan di angkasa yang sangat dahsyat. Ayo, guys, apa nih? Ditebak dong. Mungkin update kah? Atau mungkin Dimitri lagi? Gas LPG kah itu meledak? Ada. Bambang, Bambang. Rumi, kalau bisa gas LPG meledak. Minimal gas LPG-nya harus berapa nih? 1 triliun ini ya, mau buat kayak gini, guys. Ya udah aja kau.
Ayo apa nih guys? Ini tadi loh kita belum 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 lama tadi ini bahas, maksudnya nyinggung tentang ini. Asli belum lama nih tadi kita nyinggung. Tadi itu loh temennya Kilonova guys. Siapa? Yang lebih kuat dari Kilonova tadi. Ya benar Umi, Supernova ya. Ini guys Supernova. Jadi mungkin aku harus namanya Nova sih ya biar kan nama umumnya sebenarnya Nova ya. Cuman nggak apa lah ya, karena mayoritas lebih pahamnya supernova, lebih sering dengarnya supernova ya, ya udah. Dan karena supernova kita pernah bahas dulu, jadi kita nggak bahas panjang-panjang hari ini, apalagi tadi dua tadi itu udah panjang banget ya kita bahasnya. Nah, bagus Dimitri, kamu nanya kan, nova artinya apa ya? Nah, nova itu artinya bintang baru. Yes, dalam bahasa apa aku lupa, cuman artinya bintang baru. Tuh. Ya, dan aku juga bingung sebenarnya kenapa dinamain bintang baru, padahal ini proses kematian bintang, bukan terciptanya bintang baru gitu ya. Kalau aku sih menduganya sih em, orang yang namain itu mungkin mikir, oh ada bintang terang tiba-tiba yang tiba-tiba di langit itu ada bintang terang gitu. Ya udah kita namain aja bintang baru, nova. Padahal itu bintang mati. Kalau menurut kalian kenapa itu bisa dinamain nova ya? Jadinya kan agak jauh ya. Ya, bintang baru padahal yang terjadi sebenarnya ya bintangnya mati. Ya, walaupun jadi bintang netral kan ya hitungannya bukan bintang hidup lah ya itu. Oke, jadi supernova pertama, ini kita bahasnya supernova aja lah ya, yang paling terkenalnya. Supernova pertama yang mungkin dicatat itu adalah supernova HB9 yang terjadi antara tahun 1000 sampai 4500 SM. Dicatatnya mungkin oleh astronom dari India ya. Nah, pada saat terjadi supernova, supernova itu bisa memiliki intensitas cahaya yang lebih terang dari galaksi bahkan. Dan bisa dilihat dari bumi selama beberapa hari atau bahkan bulan. Ya, dan biasanya kan supernova yang dilihat astronom itu kan jauh-jauh ya. Ada juga yang jaraknya dekat, misal yang sejauh 3000 tahun cahaya itu dari bumi itu sudah termasuk dekat ya. Dan juga seperti tadi, tabrakan lubang hitam dan bintang neutron, supernova juga menghasilkan gelombang kejut yang bisa memanaskan gas-gas di sekitar ledakan, menyebabkan gas-gasnya itu memanas, bercahaya dan memancarkan radiasi sekitar X yang disebut sisa-sisa supernova. Oh. Aduh. Nah, sebenarnya ada setelah supernova itu eh, dia tuh punya tipe namanya yaitu superlumia, aku lupa secara baca gimana ya, superluminous supernova ya. Luminous itu kalau nggak salah tuh kecerahan, itu jadi super luminous supernova, jadi ya supernova tapi ditambahin super luminous, jadi benar-benar super tuh ya. Itu bisa memiliki Supernova Plus gimana? apa Hibra. Supernova Plus Plus. Supernova plus plus itu nama, oh bagus juga sih sebenarnya sih, supernova plus mungkin tuh ya. Itu gila sih itu, apa oke juga tuh namanya Hibra, bisa bisa juga tuh. Tapi setelah supernova, superluminous supernova kayaknya udah masuk supernova deh guys ya. Nggak ada supernova plus ya sayangnya. Tapi dipikir-pikir keren sih namanya. Keren deh supernova plus atau supernova, apa ya nama lain dari plus tuh. Ya kayak gitulah ya. Kalau superluminous supernova itu 10 kali lebih terang dari supernova biasa. Ya. Dan sebetulnya ya guys ya, supernova itu jarang terjadi. Kalau di Bima Sakti itu dihitung tuh setiap abad cuma terjadi 3 ledakan supernova. Sementara di galaksi lain yang mirip Bima Sakti, setiap 50 tahun sekali itu cuma terjadi satu supernova. Diperkirakan kayak gitu. Jadi sebenarnya ini peristiwa yang jarang ya. Nah, tadi aku juga menyinggung hypernova sedikit ya. Nah, hypernova itu ledakan paling terang di angkasa, dan dia itu
terjadi pada bintang yang memiliki massa lebih dari 30 kali massa matahari. Kalau nggak salah hypernova ini paling kuat dari nova ya. Soalnya tadi aku nggak pernah dengar ultranova ya. Nah, sebenarnya supernova itu terjadi itu karena dua cara, ada dua metode yang menyebabkan supernova terjadi. Yang pertama itu, yang paling utama itu pas itu ya, energi di dalam bintangnya itu udah berkurang. Kan bintang kan menghasilkan panas ya, panas itu menghasilkan tekanan keluar. Tapi ada gravitasi yang menyebabkan si bintang itu kayak mau runtuh ke dalam. Nah, itu kan kedua gaya yang saling berlawanan. Nah, semakin bintang itu semakin tua, panasnya semakin berkurang. Akhirnya ya gravitasinya lebih kuat dari tekanan yang keluar. Bintangnya akhirnya ya tadi permukaan bintangnya itu kayak masuk dalam dalam intinya, dan itu prosesnya terjadi cuma dalam waktu 15 detik. Jadi bayangin bintang yang lebih gede dari matahari gitu bisa kayak apa namanya permukaan itu kayak masuk ke dalam gitu, dalam ke arah intinya itu dalam waktu 15 detik. Tuh. Tentu saja itu menghasilkan gelombang kejut yang sangat-sangat dahsyat ya. Itu. Kalau yang kedua itu kalau misalkan ada bintang ganda lah ya, ada bintang ganda yang tabrakan, itu juga bisa. Oke, dan terakhir kita ini ya, kita sampai ke objek terakhir. Ini menurut kalian apa, guys? Menurut kalian ini apa ini? Yang gamma ray burst itu bukan Kak? Ah, benar Dimitri. Berarti kamu nggak kejebak ini ya. Ini kan sekilas kayak kuasar mungkin ya. Tapi ini gamma ray burst. Benar Dimitri ya. Ledakan sinar gamma. Eh, ya, aku pikir sebenarnya awalnya ya aku pikir inti galaksi aktif atau kuasar, blazar, sama galaksi Seyfert itu yang dari dalamnya itu termasuk ya. Ternyata enggak ya. Ya sebenarnya aku milih empat ini ya guys ya. Jadi aku milih empat ini karena aku nemu di IG ya, apa astronomi apa IG astronomi gitu, empat fenomena terkuat di angkasa, ya udah empat ini, dan di dalamnya nggak ada inti galaksi aktif ya atau aktif galactic nuclei itu, ya ya nggak tak masukin ya. Jadi ini GRB ya, kita singkatannya gamma ray burst, jadi kan GRB kalau ledakan sinar gamma. Di sini kita nggak bahas banyak juga karena sudah sering kita singgung juga lah ya. Di mereka, ledakan itu bisa memancarkan energi sebanyak yang dihasilkan matahari selama 9 miliar tahun. Itu bahkan mungkin ya ada satu apa namanya seumur hidup matahari lah ya. Nah, sekarang kan matahari udah setengah 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 masa hidupnya ya kan ya, pas setengah miliar tahun. Jadi kalau dikali dua kan ya 9 miliar sekitaran itu. Berarti ya hampir, dengan kata lain tuh ya hampir sama dengan energi yang dihasilkan matahari seumur hidupnya. Dan pengamatan pertama GRB itu dilakukan pada tanggal 2 Juli 1967 dengan satelit Vela 4A ya. Itu satelitnya itu emang yang tugasnya itu mendeteksi sinar-sinar aneh gitu ya istilahnya, sinar X, sinar gamma, dan juga neutron. Hmm, dan GRB sendiri itu dibagi menjadi dua kategori. Ada yang semburan panjang dan semburan pendek. Kalau semburan panjang itu sinar gamma itu cuma 2 detik, 2 detik atau lebih gitu ya. Dan berasal dari pembentukan benda padat kayak lubang hitam, kayak tadi gitu. Terus kalau semburan pendek itu kurang dari 2 detik, dan disebabkan oleh penggabungan misalkan kayak bintang neutron. Itu. Jadi aku ulangi ya, kalau semburan panjang itu 2 detik atau lebih, biasanya karena lubang hitam, tabrakan lubang hitam. Kalau semburan pendek itu kurang dari 2 detik seragamannya, dan biasanya itu karena bintang neutron atau benda-benda kayak bintang neutron. Gitu. Dan ini ada film lagi guys, film pendek ya, yang menunjukkan sinar gamma. Ini ya. Nah, aku seneng apa namanya view kameranya ini. Oke, sambil kita nonton, dia aku jelasin dikit lagi lah ya.
Nah, ini aku mau tanya guys, menurut kalian ya, ledakan sinar gamma itu pernah mengenai bumi nggak? Dan kalau mengenai bumi, apakah berbahaya atau enggak? Ya nggak tahu kok nanya saya. Jawaban yang paling bagus, yang paling pas ya. Ayo guys ya, tapi aku mau nanya pendapat kalian deh. Pendapat kalian aja. Nggak usah takut salah ya guys. Kan cuma pendapat. Apakah GRB itu menurut kalian pernah mengenai bumi? Kan kayaknya kan ledakannya itu benar-benar ganas gitu ya. Dan kalau menurut kalian kalau kena bumi apa akibatnya gitu? Ya guys, ini karena kita juga udah selesai. Maksudnya aku juga udah selesai menerangkan semuanya. Jadi kita sekalian langsung ke sesi ya tanya jawab lah ya. Tapi ini aku mau nanya pendapat dulu. Menurut kalian gimana? Kalau GRB, apakah pernah mengenai bumi? Menurut kalian, mungkin dulu. Dan kalau misalnya kena bumi, apa akibatnya untuk bumi? Ini siapa yang jawab? Kayaknya pernah sih, Kak. Aku Oke. pernah baca kayak dokumentari gitu. Oh, eh yang ngejelasin tentang kepunahan massal yang kita nggak tahu sebabnya. Habis itu oh, ada teori kalau si gamma ray burst ini penyebabnya. oh, ya, 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 ya. Nah, itu bagus tuh, Dimitri. Jadi, eh, menurut yang Dimi baca itu, apa, dulu pernah terjadi ya gamma reverse yang menyebabkan kepunahan massal. Itu pas, Dimitri ingat nggak? Itu mungkin pas zaman dinosaurus atau pas zaman apa mungkin? Kalau yang kamu baca, Dimi. Sebelum dinosaurus, Kak. Oh, sebelum dinosaurus. Wah, gila guys. Ternyata jauh sebelum zaman dinosaurus ya. Eh, kepunahan massal, tapi sebelum zaman dinosaurus. Oke, berarti kalau Kayaknya dinosaurus mas sekitar 200 juta, kalau nggak 200 juta tahun yang lalu, kalau nggak salah. 200 juta tahun lalu. Oh, Iya, berarti berarti itu dong setelah dinosaurus kan? Kan kok eh eh bentar, 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 dinosaurus bentar. kan 65 juta tahun yang lalu, 65, Kak. iya, sorry, 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 sorry. Aku ingatnya dinosaurus 65 miliar tahun yang lalu ya. Sorry, sorry, sorry. Mungkin 65 dinosaurus 65 juta ya. Oh ya benar, berarti kalau Dimitri jauh 200 juta tahun lalu, jauh sebelum dinosaurus punah karena hidupannya karena meteor itu ya. Berarti dinosaurus berhasil bertahan ya guys sama itu sinar apa gamma ray burst ini. Oke, makasih Dimi untuk informasinya ya dan untuk pendapatnya juga. Ada yang mau ngasih pendapat lagi? Mungkin Rumi, Hibra atau Abed? Apa nih? Apakah sampai ending dinosaurus part 2, Rumi? Ending dinosaurus part 2 ini gimana ya maksudnya guys? Maksudnya tolong dijelaskan dong Rumi. Maksudnya gimana ending dinosaurus part 2 ini gimana maksudnya? Maksudnya habis kena di gambar apa habis kena meteor habis itu kena gamma reverse gitu ya. Oh, oke Rumi. Rumi ada acara mau live dulu. Tidak ada Rumi ketemu minggu depan ya. Masih udah datang. Ya nggak apa Rumi. Oke, jadi aku jelasin ya guys. Kalau gamma reverse itu kena ke bumi, bukan sebelumnya, sebetulnya ya faktanya bumi itu sering banget kena GRB. Sering. Bahkan ya sekarang mungkin ya kena juga ini. Bisa jadi. Itu plot twist-nya ya guys ya. Cuman, cuman tenang aja, nggak berbahaya. Kenapa? Karena ya mereka kan gamma ray burst kan jauh-jauh gitulah ya. Dan kita masih punya lapisan ozon yang berfungsi untuk melindungi kita dari foton ya. Jadi foton itu kan partikel cahaya. Jadi eh, apa namanya? Sebetulnya dengan adanya GRB yang kena ke bumi itu jadi bermanfaat agar kita tuh bisa mendeteksinya. Soalnya kan kalau nggak ngarah ke bumi kan kita nggak bakal susah banget deteksinya kan. Tuh. Yang bahaya itu kalau gamma reverse-nya atau GRB-nya itu dekat. Nah itu yang bisa merusak lah ya. Nah ini tadi yang kata Dimitri tadi
mungkin ini juga ya, sama kayak yang ini. Jadi pernah terjadi sekitar 440 juta tahun lalu. Kalau dimetrikan tadi kan 200 juta tahun lalu ya, ini lebih lama lagi. Jadi ada terjadi suatu apa namanya, suatu peristiwa namanya kepunahan akhir Ordovisium. Itu memusnahkan eh, 2/3 spesies di bumi sebagai akibat dari apa nih? Oh, sorry guys. Dari penipisan ozon ya, itu pas permulaan zaman es gitu. Dan itu diduga dipicu oleh GRB. Tuh. Jadi mungkin ini yang dimaksud sama Dimi tadi ya. Kan, eh, kalau Dimi tadi kan jawabnya kan 200 juta tahun lalu. Kalau di sini ditulisnya 440 juta tahun lalu ya. Itu kepunahan akhir Ordovisium, itu bahkan 2/3 spesies ya punah gitu. Karena penipisan ozon. Makanya ozon itu penting banget lah ya guys ya. Hanya itu kita harus menjaga lapisan ozon kita ya dengan tadi ya, gas rumah kacanya ini tuh harus dikurangi banget, asli. Gas rumah kaca itu walaupun katanya mungkin untuk kita nggak berpengaruh apa-apa, tapi ntar kita kan ada dampaknya juga guys. Kalau lapisan ozon udah bolong-bolong gitu kan lah ya. Makanya harus dijaga banget ini. Kalau enggak ya, tadi kena meteor, meteor bisa tembus, GRB bisa tembus, terus apa lagi? Radiasi-radiasi berbahaya lain dari luar angkasa juga bisa tembus dengan mudah. Panas, suhu matahari juga makin meningkat gitu ya. Lebih dari cuman kalau biasanya kan coba aku tanya deh, kalau kalian belajar itu kalau penipisan lapisan ozon tuh bakal menyebabkan apa guys di bumi? Mungkin pas kalian belajar gas rumah kaca gitu ya yang menipiskan lapisan ozon terus menyebabkan dampak apa di bumi yang kalian pelajari? Coba aku mau tanya dulu, apa aja? Mungkin Hibra, Dimitri atau Abed mau menjawab? Kenapa Hmm. Kak? Tadi aku tanya, kalau dari yang kalian pelajari tentang penipisan lapisan ozon, mungkin karena misalnya karena gas rumah kaca, apa dampak yang dihasilkannya di bumi? Apa aja yang setahu kalian? Mbah, radiasi berbahaya. Itu dari luar angkasa atau dari matahari? Maksudnya dari luar angkasa atau karena maksudnya gini aja deh, dari matahari atau dari objek lain di luar angkasa? Matahari, oke. Radiasi bahaya dari matahari. Ada lagi? Jelas ya, radiasi berbahaya dari matahari semakin masuk. Itu kan sinar ultravioletnya kan juga berbahaya ya, bisa ya, menyebabkan sakit. Tuh. Ada lagi kah? Ada lagi kah? Selain radiasi, suhu gimana guys? Kalian dapat tuh nggak? Suhu meningkat? Menurut kalian gimana? Kalau suhu meningkat, dapat nggak? Nah, ada lagi Dimitri atau yang lain? Oke, kalau nggak ada, ya tadi benar ya, radiasi berbahaya dari matahari jelas banget. Kalau terus tadi ya, berdasarkan astronomi, ya emang paling paling apa namanya dampak yang dihasilkan tuh semuanya kebanyakan berkaitan sama benda sama astronomis ya. Soalnya kan lapisan ozon kan ya pelindung bisa dibilang perisai bumi terhadap dunia luar sana yaitu angkasa. Ya jelas kalau lapisan ozonnya hilang ya kita kena bahayanya dari luar angkasa. Radiasi sinar matahari, suhu bumi meningkat, terus radiasi dari GRB juga bisa. Itu kan GRB juga berbahaya ya guys ya. Ada radiasinya juga. Meteor juga bisa kena gampang. Meteor sekecil jeruk aja gitu mungkin bisa masuk guys ya. Kalau sekarang kan masih nggak bisa ya.
Tuh. Nah, makanya itu kalau apa namanya sebenarnya banyak lah ya yang bakal terjadi kalau lapisan ozon itu menipis. Makanya harus benar-benar dijaga banget. Nggak cuma sekedar dari perspektif dari matahari doang ya, dari luar angkasa yang jauh sana pun ada bahayanya. Ya cuma itu sayangnya di sekolah emang astronomi nggak coba jarang nggak diajarin ya. Ya paling ya cuman apa ekstrakurikuler gitu. Cuma tenang aja loh ya guys ya. Kalau apa namanya bumi itu dalam waktu dekat tuh kemungkinan besar nggak akan menghadapi GRB. Gitu. Dan kalau ada pun GRB, palingan ya jauh dan masih terlindung sama lapisan ozon kita. Gitu. Dari kalian gimana? Ada yang mau ditanyakan? Dimitri mau nanya? Atau mungkin Abed atau Hibra? Tanya guys, ada yang mau bertanya? Duh, kalau enggak aku kasih pertanyaan beberapa lagi, mungkin dua tiga lagi sebelum kita selesai. Duh. Coba dari keempat fenomena angkasa yang kita sebut, yang kita bahas hari ini, coba sebutin dua di antaranya. Apa aja yang kita bahas tadi? Yang memiliki, menghasilkan energi yang sangat besar ini. Aduh, bentar. Oke, kilonova, gamma ray burst. Oke, yang kilonova ya boleh lah ya. Saya lebih tepatnya sih kalau tadi pertambakan bintang neutron. Cuman itu emang menghasilkan kilonova sih ya. Oke, terus yang ketiga ada supernova ya tadi ya. Yang keempat ada kan tabrakan lubang hitam. Gitu. Emang GIF apa GIF ini membantu banget ya buat apa lebih mudah ngebayangin daripada gambar biasa ya. Oke, kalau eh, apa namanya dari keempat ini hanya pendapat lagi ya aku ya. Jadi kita harus nanya yang teori-teori juga. Kalau kalian suka yang mana? Ya suka berdasarkan apa aja, terserah ya apa ya. Mungkin dari visualnya kah, dari gambarnya kah, atau dari efek yang dihasilkannya. Yang mana guys yang paling kalian suka? Tabrakan lubang hitam kah, atau bintang neutron, atau mungkin supernova yang kita pernah ini udah sering banget itulah ya. Atau tadi gamma ray burst, sedangkan sinar gamma. Ini supernova dengan sinar gamma ya kurang lebih kayak inilah ya. Mana yang paling kalian demen, yang kalian suka. Kalau kalian milih cuman karena gambarnya bagus itu ya nggak apa-apa juga. Iya guys, supernova. Kenapa Dimitri? Keren. Oke, alasan sangat simpel, keren. Oke, kalau Hibra atau Abed, kayak mana? Ya pilih salah satu aja guys. Mungkin sambil nunggu. Kalau aku sih, Hibra keputus atau udah keluar nih. Ya udah, coba kalau Abed kamu suka yang mana nih dari tempat ini? Tabrakan bintang neutron kayak gini, atau mana? Oh, Hibra masuk lagi. Oke, sama Hibra juga ini. Suka yang tabrakan bintang neutron atau lubang hitam, atau supernova, atau ledakan sinar gamma. Kalau aku lubang hitam sih, tetap lubang hitam. Ya, karena aku dari awal udah senang lubang hitam ya, guys. Walaupun kalau dari visual GIF
ini paling bagus sih sejauh ini sih gini ya, si bintang neutronnya. Terus habis kalau diurutin ya paling habis itu bintang neutron, ya urus sih. Bintang neutron, supernova, terus ledakan sinar gamma. Kalau ledakan sinar gamma ini sebenarnya bisa terjadi di bintang neutron sama tabrakan bintang neutron sama lubang hitam juga tadi ya. Makanya dapat juga sebenarnya apa GRB di lubang hitam tadi, di pilihanku tadi. Supernova yang nggak bisa, yang cuma bisa terjadi di bintang yang masih hidup ya. Coba kalau Ape sama Ibra mau jawab nggak? Mana yang kalian suka nih? Ya guys. Oke deh. Kalau nggak, ya sudah karena jam 3 lewat ya. Kita udahi dulu aja deh. Guys, pertemuan kita minggu ini ya. Gitu kita ketemu minggu depan. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang udah hadir hari ini ya. Ya guys, apa namanya? Di hari ini kita udah belajar empat peristiwa angkasa yang dengan apa namanya, yang katastrofik alias ya, yang menghasilkan energi yang gede banget gitu ya. Maksudnya kayak gitu guys. Ya. Oke guys, kalau gitu kita sudah aja, aku tutup. Kita ketemu minggu depan. Selamat sore, selamat siang, selamat astronomi. Dadah guys, Dimitri, Abed dan Ibra, dan teman-teman yang lain. Ya, Dadah Ibra. dadah. 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 Oh, aku pikir micmu rusak ya Ibra. Oh, Dadah, dadah.